Durhaka kepada orang tua bukan hanya bicara menyakitkan, tapi durhaka kepada orang tua. Orang tua rindu kepada anaknya. Anak mampu pulang, punya uang, tapi dia tidak mau pulang, membuat orang tua rindu, meneteskan air mata. Ya Allah Rabb, anak hamba gak pulang ya Allah Rabb, padahal dia mampu, padahal dia punya rezeki. Demi Allah, orang tua meneteskan air mata, rindu kepada anak, maka tercatatlah kita anak durhaka. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kado terindah kepada orang tua kita adalah tatkala kita anak yang dilahirkan ada di hadapannya. Hadirin rahimakumullah, seberapa bagus baju kita, seberapa meriah Idul Fitri kita, demi Allah tidak akan terasa lengkap tanpa orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, lihatlah mereka yang pulang kampung rela bermacet-macet, yang hanya bisa ditempuh 2 jam pada hari biasa, menjelang Idul Fitri, menjelang hari raya, yang 2 jam bisa berubah jadi 20 jam. Mengapa mereka rela? Hadirin rahimakumullah, karena mereka ingin bertemu kepada manusia yang telah melahirkannya. Hadirin rahimakumullah, bertumpah darah, bertaruh nyawa. Hadirin rahimakumullah, kalaulah hanya pulang kampung kirim uang, kita bisa transfer. Hadirin rahimakumullah, kalaulah pulang kampung hanya telepon, kita bisa telepon. Hadirin, sekarang zaman canggih, mereka kenapa mau bermacet-macet? Hadirin, mereka rindu dengan ayahnya yang waktu kecil membiayai hidupnya. Mereka rela dengan ibunya yang waktu kecil seling bermain, tidur bersamanya, makan disuapi, berak diceboki. Maka sungguh ironis hadirin, apabila kita mempunyai waktu, mempunyai rezeki, kita tidak mau pulang kampung. Hadirin rahimakumullah, ingat, orang tua kita bukan hanya butuh harta kita. Hadirin rahimakumullah, orang tua kita bukan hanya butuh ditelepon. Orang tua kita butuh melihat wajah anaknya yang dahulu dilahirkannya. Hadirin rahimakumullah, orang tua butuh memeluk kita. Hadirin rahimakumullah, demi Allah hadirin, kita semua akan menjadi orang tua. Bagaimana rindunya kita kepada anak. Hadirin rahimakumullah, kita 1 bulan puasa penuh hadirin, berharap redha Allah subhanahu wa ta'ala. Redha Allah tidak akan turun hadirin tanpa redha orang tua. Hadirin rahimakumullah, bahagiakan mereka, teteskan air mata bahagia mereka. Maka demi Allah hadirin, 1 doa orang tua, apabila bangga dengan anak, redo dengan anak, sudah cukup untuk bekal kita keberhasilan dunia sampai akhirat. Hadirin rahimakumullah, lihatlah bagaimana Alqamah hadirin, Alqamah yang ibadahnya disanjung oleh Rasulullah, luar biasa sedekahnya, luar biasa ibadahnya hadirin. Tapi tatkala hendak sakaratul maut hadirin, Alqamah tidak bisa melagamkan kalimat la ilaha illallah. Padahal yang menyanjung ibadah hebat Alqamah adalah Rasulullah, bukan kiai, bukan ulama. Tapi Alqamah di akhir hayatnya tidak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Sebab hadirin, Alqamah tatkala sudah menikah, kasih sayangnya kepada ibunya berkurang, begitu cintanya kasih sayangnya kepada istrinya. Hadirin, kita pun sama hadirin. Ujian terbesar berbakti kepada orang tua adalah tatkala kita sudah menikah. Hadirin, jangan sampai cinta kita kepada anak dan istri mengalahkan cinta kita kepada orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, saya bersyukur yang hari ini sedang berkhotib Anton Susanto. Sebelum ibu saya wafat, terucap dari lisan seorang ibu yang telah melahirkan saya. Apa ucapannya? Ton, kalau ada anak yang berbakti, anak yang baik, namanya anak soleh ya Ton. Iya mak. Emang kenapa? Sambil dipeluk saya oleh ibu saya, maka ibu saya berkata, kalau ada panggilan di atas anak soleh, mak pengen panggil itu untuk kamu. Allahu Akbar. Belum tentu jutaan manusia mendapatkan kata-kata dari ini dari seorang ibu. Hadirin, apa kuncinya hadirin? Kuncinya adalah tidak pernah saya merasakan makan enak sebelum ibu saya dulu. Hadirin, tidak pernah saya berikan makan dan minum enak kepada anak dan istri saya sebelum ibu saya duluan. Hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi hadirin? Seorang Anton Home Industry, penjualan sampai ke 9 negara. Hadirin rahimakumullah, dijadikan orang yang mudah dalam pencarian rezeki. Hadirin rahimakumullah, karena orang tua sudah redo. Hadirin rahimakumullah,
Jangan justru kebalikannya hadirin. Yang terbaik buat anak dan istri, orang tua sisa hadirin rahimakumullah. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup hadirin? Ingat, seorang anak laki-laki sampai dia mati baktinya yang utama adalah kepada orang tuanya. Istri kita kenal kita sudah dewasa hadirin, sementara orang tua kita kenal kita dari janin, bertaruh nyawa waktu melahirkan kita, bertumpah darah hadirin. Bahkan seorang ibu tatkala kita sakit hadirin menadahkan tangannya, ya Allah Rabb, kalaulah penyakit bisa dipindah, biar aku saja yang sakit. Begitu besar cinta orang tua kepada kita hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin, kita doakan banyak tayangan televisi yang hendak pulang kampung meninggal dunia, mudah-mudahan Allah catat sebagai anak yang berbakti hadirin rahimakumullah. Kita doakan mereka hadirin rahimakumullah, karena mereka pulang ingin membahagiakan orang tuanya, tahu-taunya Allah ambil nyawanya, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kado terindah bagi orang tua kita adalah pulang kampung kalau kita mampu dan ada rezeki hadirin. Itu yang kita perbuat hadirin rahimakumullah. Maka bersyukurlah kalau punya orang tua yang dekat hadirin, tidak perlu berkorban waktu, berkorban materi untuk bermacet-macet hadirin rahimakumullah. Jangan sampai hadirin rumah dekat dengan orang tua, lebaran nggak nengok hadirin rahimakumullah. Maka demi Allah sudah dipastikan anak yang demikian hidupnya ngeblangsak hadirin, hidupnya susah. Kenapa hadirin? Ada surga di depan mata, ada keredoan Allah di dunia hadirin, kenapa tidak diambil hadirin rahimakumullah? Itu kuncinya hadirin. Lalu bagaimana untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia hadirin? Berikan kado terindah buat mereka, selalu kirimkan doa buat mereka hadirin. Maka demi Allah, dibandingkan waktu orang tua kita masih hidup diberikan uang 1 miliar per hari, maka demi Allah orang tua kita yang sudah meninggal dunia lebih mahal suratul Fatihah, doa yang dikirimkan untuk orang tua kita hadirin. Karena tatkala orang tua sudah meninggal dunia hadirin, sudah tidak bangga lagi mereka dengan harta anaknya hadirin. Sudah tidak bangga lagi mereka dengan jabatan anaknya. Sudah tidak bangga lagi mereka dengan orang terkenal anaknya, walaupun dia terkenal sedunia nomor 1 hadirin. Ingat, orang tua sudah tidak bangga lagi dengan anaknya hadirin. Orang tua bangga apabila anak yang dilahirkan selalu sujud di dalam sujud terakhirnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang membuat bangga orang tua hadirin. Kalau dibandingkan 1 miliar rupiah tidak ada apa-apanya hadirin. Karena siksa kubur begitu mengerikan hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hidup kita ingin sukses, gapailah kecintaan orang tua kita hadirin dengan cara berbakti kepada mereka hadirin rahimakumullah. Maka saya ingatkan hadirin, di hari ini apabila orang tua kita masih hidup, terkendala ongkos jauh hadirin, tangis-tangislah buat orang tua. Maaf, bukan saya nggak mau pulang, sudah cari utangan nggak punya uang. Maka demi Allah, orang tua yang mendengarkan demikian akan meneteskan air mata. Apa jawab dari seorang ibu? Nak, kalau sudah demikian upayamu nak, mak redo kamu nggak pulang. Maka tatkala kita mendapatkan redo orang tua, walaupun kita nggak pulang, insya Allah kita termasuk anak yang berbakti hadirin rahimakumullah. Tapi ingat, jangan pakai bohong. Punya uang bilang nggak punya uang, nanti sama Allah uangnya diambil beneran hadirin. Lebih ngeblangsak, lebih susah hadirin rahimakumullah. Jangan jadikan alasan. Kita bisa tipu orang tua kita nggak pulang, nggak punya uang, tapi Allah tidak bisa ditipu hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup kata, wahai para istri, saya sampaikan di sini, apabila engkau punya suami lalu hartanya untuk berbakti kepada orang tua, jangan pernah dilarang. Justru itu adalah kunci keberkahan suamimu yang akan mendapatkan kemudahan dunia sampai akhirat. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, yang terakhir saya sampaikan di sini, apa yang kita perbuat untuk orang tua kita itu adalah tanaman kita hadirin.
Kalau kita tidak berbakti, sudah dipastikan nanti punya anak pun tidak berbakti, hadirin. Kalau kita punya anak tidak pernah mendoakan orang tua, jangan harap nanti kita sudah meninggal dunia pun didoakan oleh anak kita, hadirin. Maka perbanyaklah mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka nanti Allah akan berikan tanaman apa yang kita perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.